Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Baik, diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Senang rasanya ada di tempat ini dan saya seperti ada di rumah sendiri, Saudara ya. Saya beberapa kali dalam mungkin kegiatan dan kebersamaan dengan sahabat saya ya, Bapak Tommy dan juga keluarganya, Saudara, sempat beberapa kali hadir di tempat ini. Tetapi Jumat kemarin dan hari ini khususnya juga ini menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara ya dalam renungan firman Tuhan sebagaimana sudah dipercayakan oleh gembala Bapak Ibu Saudara ya. Saya kenal baik dengan gembala Bapak Ibu Saudara karena beliau adalah mentor saya, guru saya, dosen saya ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Jakarta, ya beliau yang menjadi guru, yang menjadi dosen dan mentor saya. Ya, beberapa kali kami juga terlibat dalam pelayanan. Kami sempat keluar kota ke daerah Jambi, ya. Kami sempat berangkat dalam grup yang besar waktu itu. Beliau juga ada dan beliau yang mengkoordinasikan semuanya. Dan kami juga sempat ke Jambi dalam tim yang lebih kecil, hanya 4 orang. Dan puji Tuhan beliau juga yang memberikan ya bimbingan kepada kami sebagai mahasiswanya pada waktu itu. Dan sekarang saya juga menjadi katakanlah rekan kerja ya, kalau di kantor mungkin saya bawahan dari beliau. Karena beliau adalah pemimpin ya, Wakil Ketua 1 dari Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Jakarta ya, dan saya sebagai dosen. Lucu ya Bapak Ibu Saudara ya, saya murid tapi saya dosen. Gimana tuh ceritanya? Saya murid tapi saya juga dosen ya. Puji Tuhan. Saudara, saya dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, gereja kita di Antioquia di daerah Tebet, Saudara ya. Kalau Antioquia yang asli ada di daerah sana, Saudara, di Timur Tengah. Tapi Antioquia yang ada di Tebet, ya. Ini tahun ke-6 kami menjadi gembala, melanjutkan pelayanan dari orang tua kami yang memang cukup sepuh juga ya. Dan beliau memang mengatakan bahwa di usia 75 tahun nanti saya akan memberikan pelayanan ini kepada Yudi dan Maudi ya. Maudi istri saya tidak bersama dengan saya, tidak bersama dengan kita pada kesempatan sore hari ini karena ya kami harus berbagi kekuatan ya, karena ada pelayanan juga di gereja kami di Yehuda ya, GPDI Yehuda di Bendungan Hilir ya. Jadi Maudi istri saya melayani di sana, tetapi saya juga tidak sendiri, Saudara, karena saya bersama anak saya tadi, Saudara ya, yang main drum ya. Puji Tuhan, kami datang ke tempat ini, Tuhan pimpin sehingga ada dalam keadaan yang baik dan selamat, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, anak kami yang kedua, JJ. Oh, ini Jojo dan JJ nggak kreatif banget sih. Bapak ibunya nih kasih nama. Itu nama panggilan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada yang ketiga mungkin Jaja gitu ya. Keempat Jiji gitu. Itu nama panggilan ya. Yang tadi main drum namanya Joshua ya, Frederick. Dia murid juga, Saudara. Yang kedua Jessica Febriana, murid ya, wanita perempuan. Dan ya ikut program pemerintah aja, 2 anak cukup, Saudara ya, karena sudah lengkap juga ada pria dan wanita. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan, amin. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak ternilai oleh apapun. Saudara, segala sesuatu yang saudara bisa miliki itu akan hilang, akan lenyap. Tetapi firman Tuhan, hikmat dari Tuhan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Jadi saudara, itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Rasul Paulus katakan betapa dalamnya kekayaan, hikmat, pengertian yang ada di dalam diri Allah, yang dibukakan dan diungkapkan kepada kita semua, saudara.
Jadi saudara dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa di tempat ini firman Tuhan begitu jelas disampaikan dan begitu dalam mungkin saudara ya digali sedemikian rupa. Gembala saudara adalah seorang guru, pengajar. Banyak merumuskan hal-hal penting di dalam sistem pendidikan di gereja kita saudara. Jadi saudara harus bersyukur, saudara harus berterima kasih kepada Tuhan karena saudara diperlengkapi dengan baik oleh firman Tuhan di tempat ini. Amin. Tentunya terima kasih kepada Gembala, Bapak Pendeta Dr. Hanil van de Krok bersama dengan Ibu Gembala. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan pada sore hari ini, dan tentunya sahabat saya Brother Tommy ya. Kita seperti Upin Ipin saudara ya, cuman gak botak aja saudara ya. Kita seperti Upin Ipin, gak tahu siapa yang Upin siapa yang Ipin saudara ya. Baik, firman Tuhan kepada kita semua. Katanya kalau ada kupu-kupu mau ada tamu saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul atau tema mengharapkan kebaikan Allah. Saudara senang ketika saudara menerima kebaikan, amin. Tetapi saudara sadar enggak, paham enggak, setiap kebaikan yang diperbuat oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kemana? Dan untuk menuju ke arah mana? Kebaikan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saudara, kita baca perlahan-lahan dan kita lihat bagaimana Allah yang baik menyampaikan kebaikannya melalui ayat-ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, sebagai pendahuluan, setiap kita manusia, tentunya khususnya orang percaya, berharap untuk dapat dan menikmati, ya, mendapatkan dan menikmati kebaikan Allah. Saudara senang kan kalau Allah berbuat baik di dalam kehidupan kita, amin. Dan sesungguhnya memang semua yang dilakukan oleh Allah adalah kebaikan dan mengandung kebaikan. Jadi saudara, betapa berbahagianya dan betapa bersyukurnya kita ketika kita sadar dan kita tahu bahwa melalui ayat ini ternyata Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Allah kita bukan Allah yang pasif. Saudara, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang punya kuasa, seperti yang tadi saudara kita sudah nyanyikan. Allah yang punya segala sesuatunya. Dan Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Saudara, kalau kita punya kenalan orang hebat, orang yang punya pengaruh, orang yang punya status luar biasa, kan kita senang ya Bapak Ibu Saudara. Wow, saya kenal dengan pejabat ini, saya kenal dengan pejabat itu, pemimpin ini, pemimpin itu, luar biasa, saya kenal baik. Tetapi saudara, apakah dia turut bekerja di dalam kehidupan kita? Artinya apa? Artinya dia memperhatikan kita, artinya dia peduli sama kita, artinya dia bertanggung jawab dengan kehidupan kita? Kan belum tentu saudara. Tetapi kalau Allah, dia baik dan dia turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi luar biasa saudara.
Dan itu keistimewaan dari Allah. Allah nggak diam, Allah nggak pasif. Allah nggak bisa Bapak Ibu Saudara berdiam diri, menumpangkan tangan dan kemudian melihat kita umat-umatnya ada dalam kesulitan dan kesukaran. Jadi Allah selalu Saudara melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus Saudara ada di dalam jemaat Roma dan dia menyadari, ya Saudara, artinya melayani jemaat Roma, dan dia menyadari bahwa jemaat ini berbeda karakteristiknya dengan jemaat dari kota atau daerah yang lain. Saudara, jemaat Roma, jemaat yang hidupnya penuh dengan pergumulan, khususnya mereka mengalami siksaan secara fisik. Kenapa? Karena kerajaan Roma pada waktu itu belum menjadi kerajaan yang Kristen. Ya Saudara, Roma menjadi kerajaan atau kekaisaran Kristen itu di sekitar tahun 320. Ya, Masehi. 320-an sekian Saudara. Ada satu kaisar dimenangkan bernama Konstantinopel. Ya, sebelumnya ibunya dari Kaisar Konstantinopel yang bernama Ratu Helena. Dia menjadi Kristen terlebih dahulu dan kemudian anaknya. Barulah Saudara di masa itu penderitaan, siksaan secara fisik berhenti, ya, berangsur-angsur berhenti di dalam kehidupan jemaat Roma. Tapi sebelumnya Saudara, dan khususnya ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, Saudara, mereka ada dalam kondisi yang begitu berat. Kondisi yang begitu susah. Sampai dia katakan Saudara, Rasul Paulus katakan untuk memompa semangat jemaat Roma. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kesulitan, kesukaran, ketelanjangan, Saudara, aniaya, bahkan kematian sekalipun Rasul Paulus katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena mereka ada dalam keadaan yang begitu sulit dan sukar. Saudara, orang Roma syukur kalau hari ini bisa berkumpul, bersekutu. Saudara, mereka sembunyi-sembunyi, diam-diam Saudara. Gereja mula-mula pada masanya, Saudara, tidak seperti kita, terbuka seperti ini. Kita bebas. Mereka enggak ibadah seperti itu. Mereka terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Beribadah, Saudara. Mereka bersyukur kalau hari ini mereka tidak ketangkap. Tidak ditangkap oleh pemerintahan Roma pada masa itu. Artinya besok mereka masih hidup. Tapi belum tahu apakah lusa atau minggu depan mereka masih dalam kondisi yang baik dan hidup. Saudara, Rasul Paulus berkata, apakah dalam kondisi seperti ini Tuhan masih menunjukkan kebaikannya? Ternyata Saudara, dalam kondisi seburuk, sesukar apapun, sesulit apapun, Rasul Paulus memberikan pernyataannya bahwa ternyata Tuhan bekerja di dalam kehidupan umatnya. Amin. Termasuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Secara fisik mungkin kita tidak mengalami siksaan. Tetapi Saudara, bagaimana dengan penderitaan secara batin? Ya, kejiwaan, roh kita mungkin. Saudara, kita mengalami tekanan hidup. Kita mengalami beban kehidupan yang luar biasa. Sangat mungkin. Tetapi Saudara, harus kita pahami dan kita percaya bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita, orang percaya, orang Kristen. Dan itulah keistimewaan kita Saudara. Mungkin kita tidak memiliki ya segala sesuatu dengan berlimpah. Mungkin Tuhan tidak luaskan, tidak izinkan kita untuk menikmati ini itu. Saudara, yang orang dunia katakan ini sebuah hal atau inilah kekayaan hidup.
Inilah kesuksesan itu. Mungkin kita tidak diizinkan dan diluaskan oleh Tuhan untuk menikmati itu. Mungkin kita tidak menjadi seorang bos misalnya saudara di perusahaan. Mungkin kita tidak memiliki rumah yang mentereng gitu saudara ya. Ada di satu daerah yang terkenal. Ya kalau di barat atau di utara mungkin ya seperti di daerah Pik gitu saudara. Aduh kenapa ya Tuhan? Katanya Tuhan baik. Kok saya nggak diberi rumah seperti itu? Saudara pahamilah kebaikan Tuhan tidak bisa dinilai dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah atau materi. Tetapi saudara Allah bekerja mendatangkan kebaikan di luar dari bayangan kita. Apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Nah saudara kembali lagi ke dalam ayat 28 ini. Jadi kita sudah tahu nih. Ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang diam-diam saja. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu aktif. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah saudara, garis bawahi kata dalam sesuatu ini. Rasul Paulus, ya kita ada di slide yang sudut pandang Allah. Ya saya sudah di situ. Rasul Paulus saudara menyampaikan ayat ini sebenarnya berdasarkan sudut pandangnya Allah. Kenapa disebut sudut pandang? Saudara, sudut pandang adalah tempat atau posisi di mana kita melihat sesuatu. Dari sudut pandang saya melihat Bapak Ibu Saudara sekian banyak jumlahnya dan kemudian di atas ada juga beberapa ya kekasih kita duduk di situ. Itu sudut pandang saya. Tapi dari sudut pandang saudara, ketika saudara melihat ke mimbar ini hanya ada satu orang, ya. Kalau saudara melihat yang lain, saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sudut pandang. Saya memandang dari sudut seperti ini berbeda dengan sudut pandang dari Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, kata segala sesuatu, Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa inilah sudut pandang Allah ketika bekerja. Bahwa dia selalu bekerja karena dia adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Maka saudara, dia bisa bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Karena dia Allah yang kuasa. Dia Allah yang luar biasa. Dia bekerja, dia berdaulat di dalam kehidupan kita atas segala sesuatunya. Saudara, saya kenal dengan Brother Tommy sudah cukup lama, hampir 10 tahun ya bro ya. Sekitar tahun 2014, 2015 mungkin ya. Kami tergabung ke dalam satu ya orang-orang yang senang main badminton lah saudara ya. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak pernah ke situ ya. Saya juga nggak kenal siapa ya Brother Tommy dan teman-teman yang lain. Sekarang juga ada Brother Chris Rungkat, sama-sama ada dalam ya orang yang senang main badminton. Saya dulu main di Tebet dan kemudian salah satu pengerja ya teman mahasiswa saya, mungkin saudara juga kenal ya, Bapak Bobby Karundeng ajak. Ya. Bro, main bulu tangkis di mana? Tomang. Ayo siap. Siapa aja? Iya, nanti ada anak-anak gereja Ketapang dari sini. Oke, siap. Oh, pagi saudara. Saya datang, saya lihat, wah kayaknya cocok nih. Apalagi ngobrol nyambung gitu ya, sama-sama GPDI gitu ya. Ngobrol nyambung dan seterusnya. Nah yang ngajak saya saudara sekarang malah nggak main. Saya sekarang jadi ya saya bertahan saudara di situ. Tapi ketemu teman-teman yang lain yang menjadi saudara sekarang. Saudara, saya kenal dengan Brother Tommy. Tapi saya tidak bisa bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupannya. Pertama saudara, karena saya terbatas pastinya. Misalnya Brother Tommy butuh bantuan kepada saya pasti bantu misalnya. Tapi kan saya terbatas. Yang pertama karena saya manusia terbatas. Yang kedua saudara, mungkin akses yang diberikan oleh Brother Tommy
saudara, itu juga mungkin tidak diberikan secara penuh kepada saya. Sehingga saya mungkin hanya membantu pada bagian-bagian tertentu. Tetapi saudara, Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mampu melihat segala sesuatunya, dan Dia mampu bekerja dalam segala sesuatunya tanpa bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dalam waktu apapun Dia bisa bekerja. Jadi Rasul Paulus mau menjelaskan, ini adalah kebaikan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatunya. Dan kita kalau manusia, saudara, mengatakan sesuatu yang baik, saudara, kecenderungannya adalah ketika memang hal-hal yang bersifat kebaikan itu. Oh, kita terima berkat, puji Tuhan, haleluya. Saudara, ada yang transfer misalnya. Ada yang kasih berkat, ya, diketok malam-malam. Bu, Pak, ini ada berkat. Waduh, puji Tuhan, Tuhan baik. Tetapi saudara, ketika penderitaan itu datang, apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Nah saudara, di dalam kebaikan dan di dalam ketidakbaikan, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak baik, menurut ukuran kita manusia, Allah tetap bekerja. Dan apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Jadi dalam hal-hal yang baik, Dia mengerjakan kebaikan supaya kita mengalami, bahkan semakin mengalami kebaikan-kebaikan itu. Kalau di dalam hal yang tidak baik, tentunya Dia sanggup untuk mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Jadi saudara, Allah tidak bisa dibatasi. Manusia cenderung membatasi. Ini baik, ini tidak baik. Kalau buat Allah tidak, saudara. Ya, semua Allah lihat itu baik adanya. Sekalipun di sudut pandang kita, saudara, atau yang kita alami manusia, kita sudah kepayahan, Tuhan tolong. Mungkin kita seperti murid-murid yang diombang-ambingkan oleh ombak seperti itu, saudara. Tetapi dalam sudut pandangnya Allah, tenang. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Kok sepertinya terlambat, Tuhan? Tenang, semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau engkau tidak mengalami hal seperti ini, engkau tidak punya pengalaman untuk berseru, berteriak kepada Tuhan untuk meminta tolong. Saudara, kalau nyaman-nyaman semua saudara, waduh, ya. Jangan-jangan kita lupa untuk beribadah. Jangan-jangan kita lupa untuk minta tolong sama Tuhan. Jangan-jangan kita lupa, ya saudara, untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi saudara, Rasul Paulus dalam ayat ini, ketika dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara, dia menggunakan perspektif atau kacamata atau sudut pandangnya Allah, sudut pandangnya Tuhan. Karena manusia tidak bisa, ya saudara, berbuat atau melakukan dalam kondisi segala sesuatu itu. Gak bisa. Manusia selalu terbatas sudut pandangnya. Manusia selalu, ya saudara, tertutup pandangannya. Tetapi Allah tidak bisa dibatasi dan Allah tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Baik, slide berikutnya saudara. Semua kebaikan yang dikerjakan oleh Allah, baik dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang tidak baik, Allah punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Apa tujuan Allah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita? Nah saudara, sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Inilah tujuan Allah.
Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, apa tujuan Allah untuk mendatangkan kebaikan? Baik melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, atau sebaliknya, dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Saudara, tujuannya ternyata ada di dalam ayat yang ke-29 ini. Ayat 28 tadi saudara berisi tentang Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam sebuah tujuan Allah untuk menjadikan orang percaya. Saudara garis bawahi, ternyata tujuan Allah adalah untuk membawa dan menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah tujuan Allah. Supaya kita sama, supaya kita serupa dengan anaknya. Siapa? Anaknya Yesus Kristus. Serupa dalam hal apa? Apakah penampilan secara fisik? Enggak, saudara ya. Yesus orang Ibrani, ya, orang Yahudi. Saudara, Yesus yang digambarkan rambutnya sedikit panjang. Saudara, waktu saya kuliah tingkat 1, tingkat 2, saudara, saya panjangkan rambut. Ya, karena kan trennya waktu itu gitu, saudara. Dan kebetulan satu tongkrongan saya, beberapa teman itu sama-sama semua saudara panjang rambutnya. Dan kebetulan juga kita semua Kristen. Jadi saudara, kita namakan tongkrongan kita Gonjes. Gondrong Yesus. Ya, ini tongkrongan Gonjes nih. Ya, gondrong kayak Yesus. Nah saudara, apakah serupa seperti itu? Bukan. Serupa seperti Yesus adalah serupa dalam karakter, serupa dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara, itu tujuan Allah. Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Dia. Dan Allah yang paling ngerti. Jadi sekarang saya tahu, saya ngerti kenapa kita tidak diizinkan untuk punya ini, kita tidak diizinkan untuk punya itu, kok kita tidak diberi kesempatan untuk mengalami hal ini, hal itu dan sebagainya. Saudara, mungkin menurut ukuran kita sebagai manusia, itu adalah sebuah kegagalan, sebuah bencana. Tetapi tidak di mata Allah. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau kita mengalami itu, kita tidak serupa dengan Kristus. Boro-boro mau jadi serupa. Jangan-jangan kita sudah tinggalkan Yesus. Kalau kita saudara diberkati, ya, dengan posisi sedemikian tinggi, jangan-jangan kita lupa dengan ibadah kita. Ya, hari Minggu, hari libur coy. Main golf dong, masa ibadah? Jangan-jangan kita begitu saudara. Kenapa? Mungkin karena rekanan kerja kita yang menuntut seperti itu. Kenapa saya tidak diluaskan untuk mengalami kesempatan ini? Saudara, dalam kacamatanya Tuhan yang paling mengerti tentang diri kita, saudara, Dia bawa kita termasuk mungkin kepada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tujuannya saudara sangat-sangat indah. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia, sekarakter dengan Dia, di dalam ketaatan dan kesetiaannya. Jadi ternyata itu saudara,
di mana Allah berkata bahwa aku atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara, jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru tinggalkan gereja karena merasa ibadah-ibadah yang kita jalankan itu menjadi sia-sia. Saudara, tunggu waktunya Tuhan. Dan kebaikan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara pada waktu itu akan bersyukur tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita ngerti. Ternyata gak selamanya, gak selalu yang buruk itu kemudian terus bernilai buruk, bernilai tidak baik. Saudara, di tangan Allah, Allah sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan dengan tujuan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita serupa dengan Dia. Jadi saudara, bersyukurlah dalam segala situasi dan keadaan. Amin. Saudara, bersyukur itu paling susah loh saudara. Ngomongnya paling gampang. Nyanyinya paling gampang. Kalau ada kata bersyukur, saudara, mungkin suara kita paling keras. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tapi ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran, saudara, mampu nggak saudara kita berkata bahwa Tuhan, saya bersyukur, Tuhan izinkan saya untuk mengalami hal ini. Saya bersyukur Tuhan, saya jadi ngerti, saya jadi tahu. Saya jadi terhindar dari dosa kesombongan. Saya jadi terhindar dari sikap tinggi hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Saudara, banyak hal yang mungkin kita alami pada hari-hari ini. Orang melihat itu sebagai sebuah kegagalan ketika mungkin tidak tercapai. Tetapi saudara, di tangan Tuhan, di pandangannya Tuhan, tenang. Pada waktunya itu akan menjadikan kebaikan bagi dirimu. Ketika engkau mengerti secara persis apa yang aku kerjakan di dalam dirimu. Amin. Saudara, siapa yang bisa memahami bagaimana Yusuf, bagaimana Daud, saudara, tokoh-tokoh Alkitab ini mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Saudara, bagaimana Ayub dengan ujiannya yang begitu hebat di dalam dirinya. Saudara, siapa yang tahu dan siapa yang menyangka? Kalau sekarang kita kan enak, saudara, kita tinggal baca kisah Ayub. Oh, ujungnya Ayub ternyata seperti ini. Buat Ayub sendiri yang mengalami, saudara, dia harus menjalankan hari-hari itu. Tetapi luar biasanya Alkitab menulis dan mengatakan, saudara, Ayub tidak kecewa dan Ayub tidak bersungut-sungut di hadapan Allah. Yusuf, Bapak Ibu Saudara, hari ini dia menjadi seorang karyawan atau pegawai di rumah kepala penjara. Sipir mungkin saudara. Tetapi malam berikutnya saudara, Yusuf sudah ada di dalam penjara. Kenapa? Karena dia difitnah. Dia harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi siapa yang tahu, siapa yang menyangka justru melalui penjara. Saudara, ini gak ada di jenjang kenaikan pangkat manapun, gak ada saudara. Dari penjara menjadi apa saudara? Perdana Menteri, gak ada. Saudara, biasanya orang naik jabatan itu berjenjang, ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak untuk orang-orang yang dikasihinya, kalau Tuhan berkehendak untuk orang-orang yang dipanggilnya saudara,
bisa saja saudara, di luar segala bayangan yang bisa diterima oleh manusia. Malam ini mungkin Yusuf masih meringkuk di penjara, dinginnya penjara masih dia alami. Tetapi saudara, siapa yang menyangka besok dia menjadi seorang Perdana Menteri. Dan kerajaannya bukan kerajaan kaleng-kaleng saudara, kerajaan Mesir. Nah saudara, semua ada dalam tujuannya Allah. Dalam tujuan Allah, ya, segala sesuatu dijadikan kebaikan supaya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya saudara, di dalam kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam siapa? Di dalam kehidupan orang-orang. Di sini ditulis mereka yang pertama saudara mengasihi Dia. Saudara, apa pengertian dari mengasihi Dia? Saudara, dalam konteks pasal 8 surat Roma ini, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang mau menderita bersama-sama seperti Kristus. Nah saudara, di sini kan gak enak. Saudara, kata mengasihi Dia, saudara, gambarannya adalah atau ditujukan kepada orang-orang yang mau taat seperti Yesus taat. Apapun jalan yang harus dialami, apapun jalan yang harus dilewati, entah itu jalan penderitaan atau aniaya atau apapun, saudara, ketika orang itu mau menjalaninya dengan segala kerelaan, dengan segala kerendahan hati, saudara, dialah yang masuk ke dalam kriteria orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau seperti ini gak ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Amin saudara. Apa sih samanya dengan Kristus? Sekali lagi, bukan pada fisik, penampilan, rambut dibuat panjang, tidak. Tetapi kesamaannya adalah saudara sama-sama mau taat kepada kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Sekalipun harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekalipun harus menyalipkan daging ini saudara. Kenyamanan hidup harus kita korbankan mungkin. Karena kita harus beribadah misalnya. Karena kita harus mempertahankan iman misalnya saudara. Disitulah saudara kriteria orang yang mengasihi Dia itu akan muncul. Saudara, orang yang mengasihi Dia, saudara, bukan saja orang yang wow, bukan artinya gak boleh begitu saudara. Orang yang luar biasa di dalam ibadah, wow luar biasa. Angkat tangan, loncat-loncat dan sebagainya. Tetapi ketika harus menderita karena mempertahankan kebenaran itu, saudara, apakah orang tersebut mau dan mempertahankan bahwa dirinya tetap sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus? Itulah kriteria orang-orang yang mau mengasihi Yesus atau mengasihi Dia. Jadi bukan sekedar dari omongan aja saudara, tapi perilaku, tingkah laku semuanya saudara menggambarkan bahwa dia mengasihi Yesus. Mungkin gak enak harus mempersiapkan ibadah. Untuk melayani harus datang duluan, rapi-rapi, beres-beres dan sebagainya. Saudara, saya besar di satu gereja di daerah Depok Timur saudara. Saya pelayanan musik. Dan saudara, gereja kami waktu itu baru dipugar
Ya. Jadi setiap Sabtu selesai latihan, kami hanya diizinkan hari Sabtu latihan, saudara. Ya, karena lingkungan pada waktu itu belum memungkinkan. Jadi selesai hari Sabtu latihan, saudara, sekian banyak alat musik, itu harus kami bereskan dan kami naikkan ke panggung. Kenapa, saudara? Karena kalau malam, kalau hujan, air suka keluar, saudara, rembes dari ubin, ya. Karena itu ternyata bekas rawa, mungkin ditimbun atau ditutupnya, saudara, kurang bagus bagaimana, saudara. Jadi seperti itu. Ya, kalau sekarang sudah bagus karena sudah berapa kali ditimbun kembali, saudara. Jadi kami harus naikkan ke atas. Dan ibadah, saudara, dimulai besok Minggu pukul 6:30. Saudara, kami harus datang duluan tim musik. Kami harus persiapkan. Saudara, setting drum lagi, atur kabel lagi, saudara, semua. Supaya apa? Dalam waktu yang cukup singkat ini. Supaya semua bisa disiapkan dengan baik. Saudara, itulah bentuk mungkin, ya, dalam tanda kutip penderitaan yang harus kita jalankan. Sebagai apa? Sebagai orang yang mengasihi Dia. Mungkin orang masih terlelap dalam tidurnya, tetapi saudara sudah datang untuk menyiapkan orang-orang beribadah. Nah, saudara, hal yang kedua, tujuan Allah itu ditujukan kepada hal yang pertama tadi dalam ayat ke-28, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, hal yang kedua adalah orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang dipanggil untuk apa? Mereka yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita merasakan panggilan itu di dalam kehidupan kita? Rasakanlah, renungkanlah, Bapak Ibu Saudara, seberapa penting dan berharganya Kristus bagi kita. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus bukan artinya kita semua berdiri sama-sama di sini, saudara, di atas mimbar, berkhotbah dan sebagainya, bukan. Ini pelayanan dan itu merupakan bagian dari profesi kita mungkin yang diluaskan oleh Tuhan. Saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai pekerja, disitulah Tuhan sudah tetapkan saudara untuk berkarir, untuk berprofesi. Dan disitulah tempat di mana saudara memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan rencananya. Kalau menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak misalnya. Ibu rumah tangga yang bisa mengajarkan anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itulah panggilan kita. Itu adalah rencana Allah. Jadi saudara, di semua bagian kehidupan kita, saudara, kita dapat melihat, wow, di sini ada rencana Allah. Di sini ada rencana Allah, di sini ada rencana Allah, dan sebagainya. Saudara, bukan berarti menggenapi rencana Allah. Om, tante, gembala, saya mau sekolah Alkitab. Ya puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi saya mau katakan tidak selalu harus seperti itu. Di tempat saudara berdiri, saudara bisa memenuhi panggilan Allah. Dan kalau saudara terima panggilan Allah, saudara bekerja dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, saya mau jadi ibu rumah tangga yang setia. Tuhan, saya mau jadi ibu rumah tangga yang bisa menjadi teladan. Ibu rumah tangga yang pintar dan cakap mengatur keuangan. Ibu rumah tangga yang bisa mengasihi suami dan anak-anak. Saudara, bukankah itu sebuah harapan? Bukankah itu sebuah profesi yang luar biasa? Kita berdoa seperti itu. Tuhan dengar dan Tuhan akan nyatakan kebaikannya. Itulah yang disebut dengan dipanggil sesuai rencana Allah. Saudara, pertanyaan sekarang, apakah kalimat tadi yang dikatakan mendatangkan kebaikan itu sama dengan semua harus baik? Saudara, bukan demikian konsep dan pemikirannya.
mendatangkan kebaikan yang ditulis oleh Rasul Paulus tidak selalu, ini contoh saudara, sakit kita harus sembuh. Tidak selalu orang yang hari ini mungkin hidupnya sederhana, kemudian menjadi kaya. Saudara yang mungkin pekerjaannya biasa, level staff mungkin, manajer mungkin. Saudara mendatangkan kebaikan sehingga saudara harus menjadi konglomerat. Enggak, saudara enggak seperti itu konsepnya. Saudara enggak bisa paksa Tuhan. Tuhan katanya Tuhan mendatangkan kebaikan. Saya dari awal kerja staff sampai sekarang puluhan tahun saya staff. Kapan saya jadi bos? Kapan saya jadi konglomerat? Saudara, kita menuntut Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak mengerti tentang maksud dan tujuan Allah. Jadi saudara, tidak selalu sakit itu disembuhkan. Kita berharap kita sembuh. Amin saudara. Tapi kalau Tuhan luaskan kita tidak sembuh, bagaimana saudara? Apakah kita mengatakan bahwa Tuhan tidak baik? Enggak kan saudara? Paulus kurang apa? Paulus kurang hebat apa dalam pelayanannya saudara? Tapi dia katakan, sudah 3 kali aku berdoa untuk penyakit ini. Tapi Tuhan berkata cukup kasih karunia. Artinya Paulus gak sembuh. Saudara, ada peneliti Alkitab mengatakan Paulus mengalami kanker. Saudara, Paulus mengalami kerusakan pada bagian mata dan sebagainya. Ada beberapa tafsiran. Tetapi intinya saudara, Paulus sampai akhir hidupnya harus mengalami itu. Tapi dia bisa berkata bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan. Kenapa? Karena melalui cara seperti itu, saudara, kita bisa menjadi semakin dekat, menjadi serupa dengan Tuhan. Mungkin dengan cara itu, saudara, kita menjadi orang yang semakin berpengharapan di dalam Dia. Enggak selalu, saudara, kata mendatangkan kebaikan ini yang kemudian kita terima juga. Itu saudara, merupakan sebuah kebaikan dalam ukuran manusia. Belum tentu. Saudara, kalau baik dan kemudian kita nilai baik, itu mah biasa. Orang dunia juga bilang. Orang dunia juga ngomong gitu. Saudara, kalau dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan berkekurangan, dalam kondisi yang lemah, tetapi kita dapat berkata, di atas segala sesuatunya, Tuhan saya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang baik dan Dia tidak pernah mengecewakan saya. Saudara, itu baru luar biasa. Amin. Itu standar Allah. Bersyukur kalau baik, bungkusnya baik. Tetapi saudara, lebih bersyukur kalau disebut dengan baik, tetapi yang datang mungkin sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Disitulah saudara, mungkin kita menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan. Menjadi pribadi yang luar biasa. Saudara semakin setia karena merasa Tuhan, kalau tanpa Tuhan saya tidak mampu. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa menjalani kehidupan ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, saudara, Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena siapa saudara? Oleh karena Kristus. Paulus dipenjara bukan karena dia nyolong helm, saudara, bukan. Bukan karena dia nyolong, tetapi karena dia menginjil, karena dia berusaha untuk berbuat baik, benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, bisa saja ketika kita sehat, ketika kita cukup, saudara, mungkin kita berpotensi untuk sombong. Siapa yang tahu saudara? Tapi Tuhan tahu kan.
Jadi saudara, dengan caranya, dengan tangannya. Gak boleh lo begini lo, kata Tuhan mungkin ya. Sombong nanti. Saudara, dengan caranya Tuhan, entah bagaimana caranya saudara, Tuhan bawa kehidupan kita sedemikian rupa. Jangan-jangan engkau tinggi hati. Saudara, disinilah kita bisa melihat kebaikan Tuhan secara menyeluruh. Kedewasaan rohani kita sebagai orang Kristen, saudara, bukan lagi pada level anak-anak. Anak-anak akan memuji siapapun yang berbuat baik kepada dirinya. Tetapi anak-anak tidak pernah memuji, saudara, orang-orang yang mungkin mendidik, mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu yang bersifat didikan. Orang Kristen yang dewasa yang bisa melihat semua hal dengan jelas, dengan jernih. Saya percaya, sekalipun sakit penyakit ini, sekalipun mungkin kesulitan dan kesukaran ini, kelemahan ini sementara saya harus alami. Saya percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan melalui hal yang harus saya alami. Jadi semakin jelas, semakin lengkap kekristenan kita, saudara, semakin hari semakin kuat. Bukan Kristen ecek-ecek, bukan Kristen gampangan, saudara. Tetapi Kristen yang semakin kuat, bertumbuh. Sekalipun di sekeliling saudara menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kehidupan kita semakin bertumbuh kuat. Kenapa? Karena Yesus yang menopang kehidupan kita. Segala sesuatunya dijadikan baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, hari ini gak perlu kecewa. Tuhan, saya kok belum begini hidup. Tuhan, saya kok belum mengalami ini, itu dan sebagainya. Saudara, jangan kecewa. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Karena di dalam jerih payahmu di dalam Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan kuatkan dan teguhkan kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin kuat. Hari ini saudara, segala sesuatunya dengan cepat bisa berubah. Teknologi, perubahan saudara, kehidupan, ekonomi, sosial dan sebagainya dengan cepat bisa berubah. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan uang kita. Dalam sekejap uang kita simpan di tempat yang paling aman sekalipun, itu bisa hilang saudara. Tetapi kalau Kristus kita simpan di hati kita, firman-Nya ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Saudara, percayalah, kita akan aman bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sampai kepada rencana Tuhan yang sempurna. Saudara, bertumbuhlah di tempat ini. Saudara, menerima kebenaran firman Tuhan yang murni. Saudara, menerima didikan ajaran dari gembala saudara. Bertumbuhlah di sini, setialah di sini saudara. Layani Tuhan dan sesama dengan baik. Saudara, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa dan menutup ibadah ini, mari kita angkat satu pujian. Kita bersyukur dan kita mau berdoa. Saudara yang mau berdiri boleh silakan berdiri. Saudara yang mau tetap tinggal duduk silakan. Tidak ada batasan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Tetap ada dalam hadirat dan kebaikan Tuhan. Dengan tenang, dengan penuh rasa syukur, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin Yesus. Haleluya. Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih.
Ajar kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar kami Tuhan, ajar ku berharap, amin, hanya padamu. Tuntun kami, pimpinlah jalanku Tuhan, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Panggil Dia Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku, ajar, amin, Yesus, segala rancangan Tuhan setia, amin, Tuhanku, benar, heran perbuatanmu. Engkau yang sanggup, haleluya, amin, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Setiap mulut berkata bahwa ajarku Tuhan, ajarku mengerti, supaya Tuhan menerangi hati kita, supaya kita mengerti dan paham apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Padamu bimbing kami, bimbinglah jalanku Yesus, dalam terang firman-Mu. Amin. Ajar kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, panggil Dia Bapa. Haleluya. Bapa-Ku, ajar segala rancangan Tuhan. Engkau setia, Tuhanku. Amin. Heran perbuatan-Mu. Engkau Allah yang sanggup. Amin. Yesus, mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Jemaat Tuhan katakan haleluya. Bapa, jemaat Tuhan, Engkau punya Bapa yang setia. Engkau punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan-Mu. Dia yang selalu ada. Dia yang mau menjadikan-Mu indah dan lebih indah lagi melalui berbagai hal peristiwa dalam kehidupan. Haleluya. Amin Yesus.
Dia sanggup. Percayalah dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup mengubah air matamu menjadi sukacita. Haleluya. Kehendakmu sama-sama kita katakan, Bapakku. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhanku, heran kuatan Yesus sanggup. Dia sanggup. Amin. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak Tuhan. Terima kasih. Menurut kehendak-Mu terjadi, menurut kehendak Tuhan. Amin. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang baik. Kehendak-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau bawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin serupa dengan Engkau, Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu, setiap hati yang terangkat di hadapan-Mu, setiap jemaat-Mu yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan, Engkau melawat keberadaan mereka semua ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan mereka pulang dengan sia-sia, tetapi mereka mendapat berkat hikmat pengertian dari Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah yang sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan bagi setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan segala sesuatunya. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Roh-Mu yang kudus yang akan mengajar kami lebih dalam lagi tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Mereka yang kecewa dihiburkan. Mereka yang mengalami pahit hati, tawar hati, Engkau Allah yang memulihkan mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan terjadi ketika firman-Mu bekerja. Ketika Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga.
Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang hadir. Satupun tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Semuanya dilawat, dijamah oleh Tuhan dengan segenap kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Apapun bidang bentuk tugas pelayanan mereka semua, mereka boleh menjadi pelayan Tuhan yang semakin setia lagi untuk menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Mereka bergandengan tangan, ada dalam kesatuan hati, kekompakan untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Bapak Ibu Gembala kami semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat bagi mereka Tuhan untuk membawa kami jemaat-Mu lebih dekat lagi, menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan ini. Membawa kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin setia, semakin dewasa dalam pengenalan akan firman Tuhan itu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Tahun depan kami akan mengadakan pemilu. Tuhan tolong jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari niat-niat orang jahat yang mencoba menghancurkan kesatuan dan persatuan yang ada. Niat-niat orang jahat yang mencoba mengacaukan segala sesuatunya. Kami umat jemaat-Mu berdiri dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mengganggu keamanan bangsa negara kami. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini ada dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat lokal, bahkan sampai tempat tinggal kami, bahkan sampai pemerintahan di mana gereja ini ada, RT, RW, lingkungan, kelurahan, semua Tuhan. Berkati mereka, berikan kebijaksanaan supaya mereka dengan keputusan-keputusan mereka tetap dapat memberikan keleluasaan, kebebasan bagi kami untuk beribadah. Lingkungan kami, samping kiri kanan, muka belakang, semua ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Gereja-Mu menjadi saksi, gereja-Mu menjadi berkat di tempat ini. Terang kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa akan Tuhan datangkan, baik dari tempat ini, sekitar tempat ini, atau dari tempat-tempat di mana mungkin Tuhan mau bawa jemaat-Mu, sehingga tempat ini semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang digembalakan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, lindungi perjalanan pulang kami. Berjalan kaki, berkendaraan, roda 2, roda 4, kendaraan pribadi, kendaraan umum, semua tiba selamat sampai tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Jiwa-jiwa yang belum datang pada hari ini, Tuhan berikan kerinduan sehingga mereka datang di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ini yang menjadi doa sembahyang ucapan syukur kami. Kami terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuanmu masing-masing. Besok engkau akan memulai hari yang baru, minggu yang baru, melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan aktivitasmu, studi dan sekolah dari anak-anakmu. Sekarang terima dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, persatuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami akhiri. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
bagi